warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyama linakuna min ibadihi al-muttaqin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilayhi al-masir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang perlu kita ketahui bahwasanya dalam puasa Ramadan kita diwajibkan untuk mendahului puasa dengan niat minimal sebelum fajar, sebelum waktu subuh. Adapun jika puasa-puasa sunnah, kita bisa saja niat puasa di tengah-tengah hari selama kita belum ada makan, belum ada minum dari subuh sampai saat kita berniat. Suatu contoh, misal suatu hari Rasulullah pernah di pagi hari bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, apa hidangan sarapan kita pagi ini?" Ternyata saat itu Ummul Mukminin Aisyah saat itu, bayangkan bagaimana di rumah tangga seorang nabi, seorang rasul, bahkan seorang pimpinan negara saat itu ya, dapur itu sampai kosong, tidak ada hidangan yang bisa dinikmati oleh Rasulullah dan juga istrinya. Saat itu Ummul Mukminin berkata, "Ya Rasulullah, hari ini kita tidak ada hidangan apa yang bisa kita hidangkan, karena saat ini posisi bahan pangan kita sedang kosong." Mendengar penuturan dari istri tercinta, Rasulullah mengatakan, "Idzan wa ana shaim." Kalau begitu, wahai Aisyah, tidak mengapa. Rasulullah tidak marah. Tidak mengapa wahai Aisyah, kalau begitu saya hari ini berpuasa. Konteksnya ini adalah puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah boleh di tengah hari kita belum makan dari subuh sampai jam 10, tiba-tiba jam 10 malas juga makan, ya udah niat puasa aja daripada cuman dapat diet aja kan, niat puasa. Tetapi berbeda dengan puasa Ramadan, karena ini adalah puasa fardu, puasa wajib. Maka harus dibarengi dengan niat pada malam hari minimal sebelum datangnya fajar, sebelum waktu subuh. Hal ini berdasarkan dari hadis yang dibawakan oleh Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Ini di sini ada saya catatkan di papan tulis, mungkin bagi pemirsa nanti akan dibuka sesi kuis dari Radio Suara Istiqomah. Bagi pemirsa yang bisa menghafal hadis tersebut akan mendapatkan hadiah spesial. Hadis ini dikeluarkan oleh Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr, man lam yubayyit an-niyyah qabla al-fajr fala siyama lah." Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Ini konteksnya adalah puasa wajib untuk puasa Ramadan, maka harus dibarengi dengan niat di malam hari sebelum waktu fajar. Boleh kita niat sebelum tidur, atau kita niat saat bangun kita sahur, atau misalnya kita takut nanti kelewatan. Karena kita ada, karena mungkin dipengaruhi dengan aktivitas kita seharian sehingga kecapean, bangunnya kelewatan, sudah Allahu Akbar, sudah ada subuh baru. Ada baiknya kita berniat sebelum tidur. Niat silakan, niat dalam hati bebas. Besok saya puasa Ramadan. Ada juga ulama mengatakan boleh berniat untuk sebulanan. Jadi di awal Ramadan kita berniat, saya akan berpuasa selama sebulan penuh. Boleh. Tapi lebih afdal
untuk kita memperbarui niat kita setiap malamnya. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, jumlah hari berpuasa. Nah, jumlah hari berpuasa ini bervariasi. Ada yang 29 hari ataupun 30 hari, tergantung pada kondisi bulan tersebut. Untuk itu, maka kita harus mengetahui awal bulan Ramadan dan juga awal bulan Syawal. Maka bagaimana cara kita mengetahuinya? Di zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah metode, yaitu metode ru'yah, melihat langsung, nazar al-ain, dengan melihat secara kasat mata. Kalau sudah terlihat hilal awal Ramadan, maka di situ tentukan satu Ramadan. Kalau sudah dilihat dengan mata awal hilal Syawal, maka ditentukan sebagai awal Syawal. Tetapi Majelis Tarjih Muhammadiyah, di sini kita menggunakan metode hisab sesuai dengan Munas Tarjih ke-23 di Padang pada tahun bulan Hijriah, baik itu awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, awal bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah, dan bulan-bulan yang lain. Adapun di antara dalil-dalil yang menjadi dasar, dijadikan landasan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan menggunakan metode hisab hakiki, ya, wujudul hilal. Salah satunya di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman yang berbunyi asy-syamsu wal qamaru bihusban, ayat 5, ya. Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Artinya matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya. Jadi sesungguhnya matahari, bulan ini sudah ada perhitungannya, mereka beredar siang malam. Makanya kita juga saat ini menentukan waktu salat itu tidak lagi dengan melihat matahari. Padahal zaman Nabi menentukan waktu salat itu dengan melihat matahari. Bayangan sudah bergeser masuk waktu zuhur. Bayangan 2 kali lipat masuk waktu asar. Melihat bayangan matahari menentukan waktu-waktu salat. Tapi saat ini sehubungan dengan majunya ilmu pengetahuan astronomi, ilmu pengetahuan angkasa yang mempelajari tentang bulan, bintang, dan matahari, maka itu semua sudah bisa dihitung. Hari ini tanggal sekian, matahari akan tergelincir pada jam sekian. Maka tidak lagi saat ini kita melihat matahari untuk menentukan waktu zuhur. Untuk kita melihat jadwal penanggalan yang sudah dihisab sebelumnya. Ini satu landasan pertama yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk menentukan metode hisab, ya, hisab wujudul hilal dalam menentukan awal bulan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 40 yang berbunyi, "Lasyams yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun." Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing semua beredar pada garis edarnya. Ditetapkan oleh Allah. Semuanya sudah ada, bisa dihitung semuanya, pergerakan matahari dan bulan. Dan ini yang dipegang oleh Persyarikatan Muhammadiyah dalam menentukan awal tanggal-tanggal dari bulan-bulan Hijriah, termasuk penentuan awal Ramadan, awal Syawal, awal orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah suka kepada orang-orang yang bertakwa. Tetapi Allah tidak hanya memberikan syarat saja, kalau kamu ingin dicintai, disukai oleh Allah, ingin dibersamai oleh Allah, bertakwalah. Tidak sekedar itu. Allah juga memberikan kepada kita cara bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satunya dengan Allah mensyariatkan, Allah mewajibkan puasa, ibadah puasa Ramadan. Maka insyaallah tatkala kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan ikhlas, ihtisaban lillahi ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kita penuhi syarat dan rukunnya, kita laksanakan sunnah-sunnahnya, kita jauhi hal-hal yang dibenci dan juga yang bisa
membatalkan puasa ini selama sebulan penuh, insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kepada siapa saja puasa ini diwajibkan? Nah, ini mungkin tadi saya dapat informasi dari Pak Aspi, ada beberapa pertanyaan terkait dengan kewajiban, rukhsah, dan siapa yang tidak diwajibkan. Mungkin kita bahas juga sore hari ini insya Allah. Orang-orang yang diwajibkan dan yang tidak diwajibkan berpuasa. Yang pertama, orang yang diwajibkan berpuasa Ramadan adalah semua muslim dan semua muslimah yang mukallaf. Mukallafnya artinya apa? Dia sudah memiliki beban untuk melaksanakan syariah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukallaf itu muslim, aqil, baligh, ya. Muslim, berakal, baligh, dan juga tidak ada halangan. Semua muslim yang mukallaf diwajibkan untuk berpuasa. Sedangkan orang yang tidak diwajibkan berpuasa Ramadan dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan adalah perempuan yang mengalami haid dan nifas di bulan Ramadan. Para ulama telah sepakat bahwa hukum nifas dalam hal puasa sama dengan haid. Dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalla wa lam tasum?" Qulna bala. Rawahul Bukhari. Rasulullah bersabda, "Bukankah wanita itu jika sedang haid maka tidak salat dan juga tidak berpuasa?" Maka mereka para kaum wanita muslimah menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Hadis riwayat Bukhari. Dan juga hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "An Aisyah kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shalat bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalat." Aisyah berkata, kami pernah kedatangan hal itu, yaitu haid. Maka kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi bagi wanita yang sedang mengalami haid atau nifas, habis melahirkan sampai dengan habis masa nifasnya, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Dan diwajibkan untuk mengganti di hari lain setelah dia bersih. Jadi untuk orang haid dan nifas maka diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Kemudian orang-orang yang diberi keringanan dan orang yang boleh meninggalkan puasa. Orang yang diberi keringanan, dispensasi, rukhsah dalam puasa, akan tetapi wajib mengganti di luar hari di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Yaitu yang pertama, orang yang sakit biasa. Sakit biasa ini bukan sakit yang menahun ya. Misalnya saat bulan Ramadan tiba-tiba sakit yang menyusahkan dia untuk berpuasa, maka diperbolehkan untuk dia tidak berpuasa, tapi wajib mengganti di luar bulan Ramadan. Dan juga orang yang sedang bepergian atau musafir. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam sambungan surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau sedang dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Juga sabda Rasulullah, "Inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafir as-shaum wa syatrus salah wa 'anil hamil awil murdi as-shaum." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Mulia telah membebaskan puasa dan separuh salat bagi orang yang bepergian, dan membebaskan pula dari puasa orang-orang yang hamil dan orang-orang menyusui. Hadis riwayat Al-Khamsah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Satu lagi sebelum kita break, yaitu orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah. Jadi yang tidak berpuasa, orang yang diperbolehkan tidak berpuasanya ada dua kategori. Diperbolehkan tidak berpuasa tapi wajib mengganti di lain hari, yaitu bagi orang yang sakit biasa dan seorang musafir. Yang kedua, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa dengan
menggantinya dengan membayar fidyah sejumlah 1 mud atau 0,6 kilogram atau lebih bahan pokok sesuai dengan hari yang ditinggalkannya. Yaitu yang pertama, bagi orang yang tidak mampu berpuasa misalnya karena tua dan sebagainya, sudah tua, renta, badannya lemah, sakit-sakitan, tidak bisa lagi berpuasa, maka dia diperbolehkan tidak berpuasa dengan membayar fidyah tadi, memberi makan 1 orang setiap hari sesuai dengan hari yang ditinggalkannya. Kemudian orang yang sakit menahun ya, sakitnya ini lama nggak sembuh-sembuh, maka diperbolehkan baginya tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Juga seorang perempuan yang hamil, dia mengkhawatirkan adalah kandungannya, bukan dirinya. Dia kalau berpuasa masih mampu, saya mampu berpuasa, tapi dikhawatirkan kandungan saya akan bermasalah kalau saya berpuasa, maka diperbolehkan tidak berpuasa dengan mengganti membayar fidyah. Juga seorang ibu yang sedang menyusui, ini juga yang dikhawatirkan adalah anaknya, bukan dirinya. Ibu menyusui ini dia tahan aja untuk berpuasa, tapi dikhawatirkan mengganggu daripada nutrisi air susu yang diberikan kepada bayinya. Maka orang-orang tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan menggantinya membayar fidyah sejumlah 0,6 kilogram bahan pokok yang diberikan sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Dasarnya adalah firman Allah dalam Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Demikian para pemirsa, kita istirahat sejenak. Kita break sejenak, nanti kita sambung lagi. Suara Istiqomah yang berbahagia, dan juga para pemirsa yang ada di laman Facebook Pemuda Muhammadiyah. Alhamdulillah, tadi kita sudah membahas tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Terdiri dari 2 golongan, yaitu orang yang boleh meninggalkan dengan wajib mengganti, dan orang yang diperbolehkan meninggalkannya dengan membayar fidyah. Ada 2 kategori yang berbeda tadi ya.
Mungkin kemarin ada yang bertanya tentang hal tersebut, tentang membayar fidyah. Mungkin dari penjelasan singkat tadi sudah bisa memahami. Kalaupun nanti masih kurang paham, bisa ditanyakan kembali. Kaum muslimin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan kembali, tadi ada hadis yang kita tuliskan berkaitan dengan wajibnya membarengi niat puasa Ramadan di malam hari sebelum waktu fajar. Nanti bagi para pendengar, para pemirsa yang challenge-nya bisa menghafal hadis tersebut, dapat hadiah spesial dari pemuda Muhammadiyah. Ada bingkisan istimewa. Kita lanjut pembahasan tentang fikih Ramadan sore hari ini. Yang berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa dan sanksi-sanksinya. Yang pertama tentunya adalah makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan. Puasanya batal dan wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Dalilnya apa? Dari firman Allah SWT dalam Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal khaytul abyad minal khaytul aswad minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Kita kalau melihat di waktu subuh itu di ufuk timur sana, lihat garis putih membentang di ufuk timur. Itulah penanda waktu fajar telah tiba. Yang digambarkan dalam Al-Quran adalah benang putih di antara benang hitam. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa seorang muslim adalah berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Ini puasanya batal dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan, serta ada plusnya denda, wajib membayar kifarah berupa memerdekakan seorang budak. Kalau tidak mampu, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin, setiap orang 1 mud makanan pokok. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu julusan 'indan Nabi. Hadis ini cukup panjang, saya ambilkan intisarinya aja. Suatu hari ada datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, saya telah celaka," kata orang tersebut. Maka Rasulullah dan sahabat pun bingung. Kenapa ini orang datang tiba-tiba ngomong saya celaka. Kata Rasulullah bertanya, "Ma ahlaka?" Apa yang membuatmu celaka? Apa yang terjadi pada dirimu? Maka laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, aku telah mendatangi istriku di siang hari pada bulan Ramadan." Dia menggauli. Kebetulan hari itu dia datang dari perjalanan jauh, pulang ke rumah karena mungkin lama tidak bertemu dengan istri, sehingga saat itu dia hilang kendali menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Lalu dia mengaku padanya. Maka kata Rasulullah SAW apa? Maka bersabdalah Rasulullah SAW, "Apakah engkau dapat menemukan seorang budak yang engkau bisa merdekakan?" Maka ia menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Karena kebetulan orang ini adalah orang yang tidak mampu juga di antara kalangan para sahabat. Bukan orang saudagar, bukan orang yang kaya. Jangankan budak, untuk rumahnya aja dia harus tambal sana tambal sini. "Tidak ya Rasulullah." Lalu kemudian kata Rasulullah apa? "Mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Maka ia menjawab lagi, "Tidak ya Rasulullah. Tidak mungkin saya mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Engkau bayangkan saja, yang 1 bulan ini saya sudah tidak mampu menahan, apalagi harus 2 bulan berturut-turut." Nah, kata Rasulullah, "Mampukah engkau memberi makan 60 orang miskin?" Maka ia menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Abu Hurairah berkata, orang itu berdiam di hadapan Nabi. Ketika kami dalam situasi yang demikian, ada seseorang yang memberikan sekeranjang kurma kepadanya. Keranjang adalah takar. Maka Nabi bertanya, "Di mana engkau yang bertanya tadi?" Orang itu menyahut, "Aku di sini ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda,
ambillah ini dan sedekahkanlah. Orang itu kembali berkata, ya Rasulullah, apakah aku sedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada aku? Karena kebetulan orang ini tadi orang miskin dia, ya, pekerja keras, buruh harian, ya kan. Kemudian terjadi pelanggaran tadi, disuruh sama Rasul membayar kifarah, memberikan seorang budak, sudah tentu tidak mampu. Berpuasa 2 bulan berturut-turut apalagi. Dia seorang pekerja keras ya. Untuk berpuasa 1 bulan itu dia perlu perjuangan keras baginya. Kemudian sama Rasulullah disuruh bersedekah, dia juga tidak bisa karena kebetulan dia juga orang miskin, keluarga miskin. Maka tiba-tiba ada yang datang membawa hadiah kurma kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan kepada laki-laki tersebut. Rasulullah menyuruhnya untuk bersedekah dengan kurma tersebut. Maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih miskin dariku di Madinah? Maka Rasulullah tertawa saat itu. Beliau tersenyum. Ya sudah, kalau begitu kata Rasulullah, engkau sedekahkan saja kurma ini untuk keluargamu, untuk anak dan istrimu di rumah. Nah, ini kita lihat dari hadis ini semuanya begitu fleksibelnya ya Rasulullah dalam menyikapi suatu hukum. Tidak sekaku yang kita bayangkan. Fleksibel. Orang memberikan budak tidak bisa ganti, puasa 2 bulan tidak bisa juga, bersedekah memberi makan 60 orang miskin tidak bisa juga, disuruh bersedekah dengan sekeranjang kurma. Ternyata dia juga orang miskin, ya sudah kata Rasulullah, sedekahkan saja kepada keluarga. Jadi membayar kifarahnya. Nah, melakukan hubungan suami istri tadi adalah membayar kifarah. Tapi kalau makan dan minum hanya cukup dengan kalau dia melakukannya dengan sengaja, bertaubat dan mengganti di luar bulan Ramadan, tapi tatkala karena keterpaksaan hanya tinggal mengganti saja ya. Bagaimana? Nah, sekarang masalahnya bagaimana dengan orang yang lupa makan minum? Jangan lupa makan minum karena mungkin lagi kerja berat gitu, tiba-tiba pulang ke rumah itu ada air, nggak ingat minum. Lupa makan dan minum. Orang yang makan dan minum karena lupa di siang hari pada bulan Ramadan, maka tidak batal puasanya. Puasanya tetap boleh dilanjut ya, tanpa adanya sanksi apapun. Dalam satu hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shauma, fa inna ma atamahu Allah wa saqa." Barang siapa yang berpuasa kemudian dia makan dan minum karena lupa, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya. Nah, sesungguhnya Allah telah memberinya makan pada saat itu. Ya, lupa sehari lupa sekali, tapi kalau lupa setiap hari, nah ini perlu dipertanyakan. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat lupanya. Kemudian hal-hal yang harus dijauhi selama berpuasa Ramadan, yaitu yang pertama adalah berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti berbohong, memfitnah, menggunjing, menipu, ya ghibah, berkata kotor, mencaci maki, berbuat gaduh, mengganggu orang lain, berkelahi dan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, itu harus kita jauhi. Jangan sampai kita berpuasa iya, tetapi gosip jalan terus ya. Berpuasa tapi mulutnya nggak pernah lepas dari gosip, insya Allah. Nanti tatkala kita tidak bisa menjaga hati kita, menjaga mulut kita, menjaga pendengaran kita selama kita berpuasa, jangan-jangan kita termasuk di antara hadis yang Rasulullah katakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan bohong dan suka mengerjakannya, maka Allah tidak memandang perlu orang itu untuk meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Amal ibadah puasanya, pahala puasanya sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah capek-capek puasa, haus, menahan lapar, menahan haus setiap hari selama 30 hari, ternyata tidak ada nilai ibadah sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merugi sekali. Dan juga hadis Rasulullah SAW
Idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfus yawma idzin wa la yaskhab fa inna syatamahu ahadan fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Barang siapa jika seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor pada hari itu dan janganlah berbuat gaduh. Jika dimarahi oleh seseorang atau dimusuhinya, hendaklah ia berkata, saya sedang berpuasa. Kemudian hal yang kedua yang perlu dihindari selama kita berpuasa dianjurkan, yaitu berkumur-kumur atau beristinsyak secara berlebihan. Jadi saat kita berwudu disunahkan oleh Rasulullah untuk berkumur-kumur, tamakmat dan istinsyak, memasukkan air ke rongga hidung. Nah, dengan mubalaghah ya, kalau di luar puasa, saat kita berpuasa, disunahkan untuk menghirup air dalam rongga hidung kita. Tetapi terkhusus saat di siang hari bulan Ramadan, saat kita berpuasa, dimakruhkan, dianjurkan untuk tidak melakukannya secara berlebihan, hanya sekedar berkumur-kumur dan kemudian membuangnya, dan tidak terlalu berlebihan dalam berkumur-kumur maupun beristinsyak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni 'anil wudu', qala asbilil wudu' wa qallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Dari Laqid bin Saburah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, hai Rasulullah, terangkanlah kepadaku bagaimana seharusnya seseorang itu berwudu. Maka Rasulullah bersabda, ratakanlah air wudu dan sela-selailah jari-jarimu dan keraskanlah dalam menghirup air dalam hidung, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Kalau dalam puasa, kita menghirup sedikit saja, berkumur-kumur ala kadarnya, tidak usah terlalu mubalaghah, berlebih-lebihan. Kemudian yang perlu dihindari juga selama siang hari bulan Ramadan adalah mencumbu istri di siang hari, terlalu bermesraan dengan pasangan, dengan istri di siang hari jika tidak mampu menahan syahwat. Dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu kana amlakakum lil irbi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, pernah Rasulullah SAW mencium dan merangkul saya dalam keadaan berpuasa, tetapi beliau adalah orang yang paling mampu menahan nafsunya. Apalagi orang yang susah menahan hawa nafsunya, dianjurkan untuk tidak bermain-main dengan api. Boleh bermesraan, tapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian hal-hal yang dianjurkan, yang disunahkan selama kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, disunahkan dalam bulan Ramadan, di antaranya adalah mengerjakan qiyamul lail di malam bulan Ramadan, qiyam Ramadan atau salat tarawih. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW menganjurkan qiyam salat Ramadan kepada mereka para sahabat tanpa perintah wajib. Beliau bersabda, barang siapa mengerjakan qiyam salat Ramadan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat di malam hari. Mungkin seringkali kita di bulan Ramadan melaksanakan salat tarawih di masjid-masjid. Tapi mungkin untuk tahun ini kita agak berbeda sedikit. Yang biasanya kita laksanakan di masjid, tahun ini karena suatu kondisi darurat dalam rangka pencegahan penularan virus corona ya, bahkan kita lebih dianjurkan untuk melaksanakannya di rumah masing-masing daripada kita melaksanakan berjamaah di masjid-masjid dengan skala besar. Lebih afdal untuk kita melaksanakannya di rumah. Bahkan asal hukum daripada sholat qiyamul lail itu sendiri adalah dilaksanakan sendiri-sendiri.
di rumah, bukan di masjid. Di masjid itu supaya syiarnya semarak bulan Ramadan. Tapi lebih sunnahnya, lebih afdalnya dilaksanakan sendiri-sendiri. Maka momentum bulan Ramadan tahun ini mungkin menjadi momentum buat kita para bapak yang selama ini mungkin kita selalu mengandalkan imam di masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, membawa istri anak kita ke masjid. Tahun ini adalah tahun bagaimana Ramadan ini bisa menggodok kita menjadi seorang imam yang hakiki di rumah tangga kita. Bagaimana kita bisa mengimami sholat berjamaah di rumah, mengimami sholat tarawih di rumah. Mungkin banyak di antara kaum ayah yang terbebani. Saya tidak bisa, hafalan saya tidak banyak untuk sholat tarawih, masa diulang-ulang. Kulhu kuliah. Jadi kalau untuk sholat tarawih, sholat sunnah diperbolehkan bagi kita untuk sambil membaca mushaf, diperbolehkan. Silahkan bagi para kaum ayah yang saat ini harus menjadi imam di rumah masing-masing yang sholat tarawih, bisa sambil membaca mushaf, ya, yang sekira tidak terlalu mengganggu kegiatan sholat kita, menggunakan mushaf kecil atau mushaf besar bisa juga, atau menggunakan HP kita membaca, diperbolehkan. Kesepakatan para ulama, ijma ulama untuk sholat sunnah. Kemudian di antara hal-hal yang disunahkan selama bulan Ramadan adalah mengakhirkan makan di waktu sahur, takhirus sahur. Jadi berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW berkata dari An-Sahal bin Sa'ad yaqul, kuntu atasahharu fi ahli, thumma yakunu sur'atun bi an udrika salat al-fajr ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad diriwayatkan bahwa ia berkata, saya makan sahur di keluarga saya, kemudian saya berangkat terburu-buru sehingga saya mendapatkan salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menggambarkan bahwasanya para sahabat melakukan makan sahur itu sudah mendekati subuh. Tidak jauh-jauh hari, tidak jauh-jauh. Jam 1, jam 2 kita sudah sahur. Habis itu terguling, subuh kelewatan. Jadi sunahkan sahur itu mendekati subuh. Tidak terlalu jauh jaraknya dari antara subuh. Ya, kita sekitar kasih jeda antara kita makan sahur dengan subuh itu sekitar 15-10 menit untuk langkah ikhtiar, kehati-hatian. Jangan juga terlalu lama, jangan juga terlalu mepet. 5 menit sudah mau azan baru makan sahur. Ini juga tidak dibenarkan seperti itu. Kasih jedalah antara 10 sampai 15 menit antara kita selesai sahur dengan masuknya waktu fajar, waktu subuh. Kemudian di antara hal yang dianjurkan, disunahkan dalam bulan Ramadan adalah takjilul iftar, menyegerakan berbuka. Berbuka sebelum salat maghrib, takjil. Dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Orang-orang akan selalu baik, sehat tubuhnya, secara medis dia sehat, ya, fisiknya sehat apabila menyegerakan berbuka puasa, tidak mengakhir-akhirkan. Belum masih mampu untuk berpuasa, Allahu Akbar, utamakan salat. Enggak benar seperti ini. Jadi sunnahnya adalah menyegarkan berbuka. Bahkan bagi seorang muazzin pun sebelum dia mengumandangkan azan disunahkan untuk berbuka dulu dengan 3 teguk air putih. Minum dulu 3. Nah, 3 kali tegukan baru mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang dituntunkan, yang menunjukkan kepada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya adalah doa zahaba dhama'u wa tallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Hal ini diterangkan dalam hadis riwayat Abu Dawud an Ibnu Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala zahaba dhama' wa tallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan masalah urat-urat badan dan insyaallah mendapatkan pahala. Namun yang perlu diperhatikan bagi kita semuanya, doa ini diucapkan setelah berbuka, bukan sebelum berbuka ya. Jadi jangan salah kaprah juga dengan doa zahabat dhama'u
Itu diucapkan setelah kita menyantap hidangan berbuka. Sebelumnya apa yang kita baca? Baca basmalah, doa sebelum makan yang umum. Bismillah. Sudah makan, selesai, makan, minum, memakan takjil, selesai. Dhahaba dhama wa talatul uruq wa tabatal ajru insyaallah. Karena konteks doanya adalah doa setelah menyantap hidangan. Seperti itu ya. Jadi, kadang ada juga yang salah kaprah dengan doa ini. Sebelum makan, minum juga belum, sudah membaca dhahaba dhama. Kemudian yang kelima, yaitu memperbanyak sedekah dan mempelajari atau membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran. Selain syahrul Siyam, juga adalah syahrul Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan di dalamnya Al-Quran. Maka salah satu keutamaan di bulan Ramadan adalah dengan kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Dianjurkan untuk bisa menghatamkan paling minimal selama 30 hari selama 1 bulan itu 1 kali khatam. Kita lihat bagaimana para sahabat di zamannya. Mereka tatkala datang bulan Ramadan, mereka adalah orang yang sangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Para sahabat di bulan Ramadan mereka mampu menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari 1 malam. Kalau di luar bulan Ramadan, mereka menghatamkan biasanya minimal 3 hari 3 malam. Karena dibatasi oleh Rasulullah SAW untuk para sahabat di luar bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran minimal 3 hari 3 malam. Tetapi dalam bulan Ramadan sama Rasulullah disuruh memperbanyak, bebas, tidak ada batasan. Sehari semalam para sahabat biasanya menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir yang disunahkan dalam bulan Ramadan adalah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beriktikaf di masjid. Ini kalau kita dalam kondisi normal, dalam kondisi aman, negara kita normal, tidak ada halangan. Tetapi saat ini, subhanallah, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah ini dari negara kita dan negara-negara kaum muslimin pada umumnya, agar kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan maksimal. Kalaupun memang wabah ini belum menunjukkan perbaikan sampai di akhir Ramadan, maka alangkah lebih diutamakan untuk kita tetap tinggal diam di rumah kita daripada kita melaksanakan ibadah iktikaf. Mudah-mudahan dengan kita tetap berada di rumah itu juga fadilahnya Allah SWT ganti, karena kita sebenarnya kita sudah berniat untuk beriktikaf di masjid, tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, maka setiap niat seorang muslim itu diganjar 1 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kebaikan seorang muslim diganjar 1 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak terlaksana niat tersebut, minimal orang tersebut telah mendapatkan 1 ganjaran pahala. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa, kita jeda sejenak. Kita lanjut lagi beberapa menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, sayang,
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kita bertemu lagi di sesi ketiga. Alhamdulillah. Tadi kita sudah membahas tentang hal-hal yang dimakruhkan dan juga disunahkan selama bulan Ramadan. Pada sesi ketiga kali ini kita akan membahas khusus tentang tuntunan qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Tuntunan qiyamul Ramadan. Kita awali dari pengertian qiyamul Ramadan, salat tarawih. Salat tarawih adalah salat sunnah malam pada bulan Ramadan. Sebenarnya dia adalah salat sunnah malam, qiyamul lail yang bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan, tapi saat di bulan Ramadan dinamakan dengan tarawih atau qiyamul Ramadan. Dengan tujuan agar bisa lebih dimaksimalkan qiyamul lail itu kita selama bulan Ramadan untuk mendapatkan mendapatkan keutamaan yang lebih dari bulan Ramadan ini. Waktu qiyamul Ramadan atau salat tarawih yaitu sesudah salat Isya hingga fajar sebelum datangnya waktu subuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis An Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina ay yafrugha min salatil Isya wa hiya allati yad'u an-nasul atamah ila al-fajr 11 rakaat. Dari Aisyah istri Nabi bahwa ia berkata Rasulullah selalu mengerjakan salat malam pada waktu antara selesai salat Isya yang disebut orang atamah hingga fajar sebanyak 11 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana pelaksanaan qiyamul Ramadan salat tarawih? Salat tarawih sebaiknya dikerjakan secara berjamaah, baik di masjid, musholla maupun di rumah. Jadi tidak ada keharusan untuk salat tarawih itu kita laksanakan di masjid. Terlebih lagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi virus corona. Maka lebih mulia lebih utama untuk kita melaksanakan di rumah masing-masing. Bahkan di saat-saat normal pun untuk salat sunnah itu lebih diutamakan dilakukan di rumah daripada di masjid. Sebaiknya dikerjakan secara berjamaah. Dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailah fil masjid fa shalla bi salatihi nas. Thumma shalla min al-qabilah fa kathura an-nas. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam salat di masjid. Lalu salatlah bersamanya beberapa orang berjamaah, sejumlah orang. Kemudian orang satu kabilah dalam jumlah besar juga ikut salat, sehingga jumlah jamaah semakin banyak pada malam ketiga atau malam keempat. Para sahabat, para jamaah telah berkumpul, namun Rasulullah pada malam itu tidak keluar ke masjid menemui mereka. Maka ketika pagi hari, mereka pun bertanya. Rasulullah berkata kepada mereka, aku sungguh telah melihat apa yang kalian lakukan malam tadi.
yaitu menunggu Rasulullah keluar untuk salat bersama mereka. Maka demi Allah tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian kecuali sesungguhnya aku takut kalian menganggap salat ini diwajibkan atas kalian. Jadi pada saat Rasulullah melaksanakan salat tarawih bersama para sahabat hanya beberapa hari. Ada yang 3 hari atau 4 hari dalam riwayat yang lainnya. Antara 3 atau 4 hari. Lebihnya Rasulullah melaksanakannya sendiri. Maka pada zaman Khalifah Umar bin Khattab lalu kemudian salat tarawih ini dihidupkan secara berjamaah di masjid-masjid. Tetapi ini tentu tidak menyalahi sunnah Rasul, karena Rasulullah juga pernah melaksanakan salat tarawih secara berjamaah dengan para sahabat selama 3 atau 4 hari tadi. Jadi sebenarnya lebih afdal salat tarawih di rumah kita masing-masing. Tapi terkadang kita ini semangatnya tatkala bersama banyak orang. Itu yang masih menjadi masalah pada diri kita. Sehingga kita lebih bersemangat salat tarawih di masjid ketimbang kita salat qiyamul lail di rumah kita bersama keluarga. Maka saat ini mungkin Ramadan kali ini menjadi momentum untuk kita mengetahui lebih banyak, menggali potensi kita lebih banyak untuk menjadi seorang imam yang hakiki di rumah kita. Apabila dikerjakan secara berjamaah, maka harus diatur dengan baik dan teratur sehingga menimbulkan rasa khusyuk dan tenang serta hikmah. Saf laki-laki dewasa di bagian depan, anak-anak di belakangnya. Kita sudah umum dengan hal yang seperti ini. Anak-anak itu diusahakan untuk disela-sela dengan orang tua mereka agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Tapi saat di rumah insya Allah kondisi sholat tarawih kita tahun ini lebih kondusif. Dan mungkin kita bisa lebih khusyuk di rumah kita menjalankan sholat tarawih bersama keluarga kita. Kemudian qiyamul Ramadan, sholat tarawih dikerjakan antara lain ada beberapa cara melaksanakan sholat tarawih. Yang pertama dengan cara 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Jadi sebenarnya melaksanakan sholat tarawih ini ada beberapa cara. Mungkin kita saat ini yang kita kerjakan terutama di Kota Baru untuk warga Muhammadiyah adalah 4 rakaat. Lalu ketika kita melihat orang lain melaksanakan 2 rakaat, salah itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena memang ada beberapa tata cara, ada beberapa cara yang dituntunkan oleh Rasulullah dalam melaksanakan salat tarawih atau qiyamul lail. Yang pertama bisa dilaksanakan 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Dan 3 rakaat witir tanpa tasyahud awal. Jadi 4 rakaat, kemudian 3 rakaat ditutup dengan 3 rakaat salat witir. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli 3. Tidaklah Rasulullah, kata Abu Aisyah, tidaklah Rasulullah pernah melakukan salat sunnah di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat dan jangan engkau tanyakan bagaimana bagus dan indahnya serta panjangnya. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat dan jangan engkau tanyakan bagaimana indah dan panjangnya salat Rasulullah. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Jadi Rasulullah salat 4 rakaat. Tapi salatnya Rasulullah subhanallah tidak ada yang bisa menyamai. Panjang. Salatnya panjang. Akan disebutkan suatu hari pernah Rasulullah saking panjangnya beliau salat malam sampai membengkak kedua kakinya. Kedua kaki Rasulullah bengkak saking lama salat malam. Kemudian cara yang kedua, salat tarawih juga dapat dikerjakan dengan cara 2 rakaat dan 1 rakaat witir. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. An Zaid bin Khalid al-Juhanni annahu qala la armuqanna salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lailata fa shalla rak'atayn khafifatain thumma shalla rak'atayn tawilatain
tawilatain summa shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma 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 summa autara fadzalika 13 raka'atin. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa ia berkata, benar aku telah mengamati salat Rasulullah pada malam ini. Beliau salat 2 rakaat ringan-ringan, salat 2 rakaat cepat, ya, tidak terlalu lama. Lalu beliau salat 2 rakaat panjang-panjang keduanya. Kemudian salat 2 rakaat yang kurang panjang dari sebelumnya. Lalu beliau salat lagi 2 rakaat kurang panjang dari sebelumnya, kemudian salat 2 rakaat kurang lagi dari sebelumnya, lalu beliau salat lagi 2 rakaat yang kurang dari sebelumnya, kemudian salat 2 rakaat yang kurang dari sebelum-sebelumnya, dan beliau melaksanakan witir 1 rakaat. Demikianlah salat Rasulullah sebanyak 13 rakaat. Jadi diawali dengan 2 rakaat khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Yang ini kita kenal dengan salat iftitah. Kalau kita melaksanakan salat di masjid Muhammadiyah, biasanya sebelum melaksanakan tarawih ada dilaksanakan salat sunnatul iftitah, ya. Salat iftitah 2 rakaat ringan sebelum melaksanakan salat tarawih, salat qiyamul lail. Sebelum mengerjakan qiyamul Ramadan, disunahkan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat ringan, sholat iftitah. Sudah kita bacakan tadi hadisnya, termasuk dalamnya, ya. Sholat iftitah dapat dikerjakan secara berjamaah sesuai dengan sholat tarawih yang sebaiknya dikerjakan secara berjamaah. Dasarnya adalah hadis Nabi yang tadi. Jadi sholat sunnah iftitah ini bisa juga dikerjakan secara berjamaah, langsung menyambung dengan sholat tarawih. Bisa juga dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Adapun tata cara sholat iftitah adalah dengan cara pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah. Doa iftitah silakan dipilih doa yang pendek saja karena memang sholatnya adalah sholat ringan. Kemudian setelah itu membaca surah Al-Fatihah, dan pada rakaat kedua hanya membaca surah Al-Fatihah tanpa membaca surah lainnya. Jadi cukup membaca doa kita, kemudian alhamdulillahirabbil alamin wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Kemudian Allahu akbar kita rukuk, dan begitu juga rakaat kedua hanya membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca surat yang lain. Kemudian yang terakhir pembahasan kita tentang qiyamul Ramadan, masih ada 2, ya, yaitu bacaan yang dibaca saat salat witir. Disunahkan pada salat witir adalah kita membaca pada rakaat pertama membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat ketiga membaca surah Al-Ikhlas. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW kana yaqra'u fi raq'atil ula min al-witri bi sabbihisma rabbikal a'la wa fi tsaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalisah bi qul huwallahu ahad. Bahwasanya Rasulullah membaca pada rakaat pertama salat witir adalah surah sabbihisma rabbikal a'la, kemudian membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat kedua, dan membaca Qul huwallahu ahad pada rakaat ketiga. Dan yang terakhir, setelah selesai melaksanakan 3 rakaat salat witir, kita disunahkan membaca doa. Doanya apa? Subhanal malikul quddus, Maha suci Allah yang maha merajai dan yang maha bersih. Rabbul malaikati warruh, yaitu yang menguasai para malaikat dan roh Jibril. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, an Ubay bin Ka'ab qala kana Rasulullah SAW idza sallama fil witr qala subhanal malikil quddus. Dari Ubay bin Ka'ab dia berkata bahwa Rasulullah apabila telah selesai melakukan salat witir, maka beliau mengucapkan subhanal malikil quddus. Dan juga sambungannya Rabbul malaikati warruh, dan beliau juga mengatakan Rabbul malaikati warruh. Jadi subhanal malikul quddus Rabbul malaikati warruh.
Setelah untung salat witir, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Zikir yang disunahkan adalah subhanal malikul quddus rabbul malaikati war ruh. Setelah itu silakan doa bebas, tidak terikat. Doa secara mutlak saja. Doa untuk kebaikan kita, dan jangan lupa setelah di sela-sela waktu doa mustajab kita, sisipkan doa untuk kebaikan umat dan kebaikan bangsa kita agar terbebas dari pandemi wabah virus corona yang saat ini sedang menguji kesabaran kita semuanya. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat ujian ini dari negeri-negeri kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah SWT menyampaikan umur kita kelak pada Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.